Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Laki-laki berambut ungu itu ragu-ragu sejenak. Dia bertanya, berapa tingkat keberhasilan jika aku membayar 800 Origin World Rocks? Harus ada setidaknya 50% kepastian setiap kali kita bertindak. Orang tua itu berkata, setelah 3 kegagalan berturut-turut misi akan berakhir. Juga, jika dia memasuki kultivasi pintu tertutup atau kembali ke kuil Great Void Heaven, kita tidak akan bisa membunuhnya. Petik 2. Pria berambut ungu mengangguk. Dia juga tahu. Sui Ying bisa dibilang seseorang dengan status tertinggi di kota air surgawi. Hanya ada inkarnasi dari Guru Balai Air Surgawi, dengan peringkat lebih tinggi darinya. Dengan demikian, Sui Ying pasti akan tinggal di inti pusat seluruh jajaran kota air surgawi, dan jika dia tidak meninggalkan wilayah itu, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. 800 Origin World Rocks. Aku ingin dia mati, kata pria berambut ungu itu. Meskipun dia memiliki hubungan yang dalam dengan adik lelakinya, kultivasi pribadinya juga penting. Jika dia menjual bahkan senjatanya hanya untuk mengumpulkan 5.000 Origin World Rocks, dia akan merasa sangat menentang hatinya. Lagi pula, dia menghabiskan banyak waktu dan upaya hanya untuk menyempurnakan senjata ini yang paling tepat untuk dirinya sendiri. Kota air surgawi. Di dalam kediaman Sui Ying. Sui Ying berjubah putih berdiri di sana. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan banyak penggarap muncul di samping. Ini semua adalah pembudidaya yang telah dia selamatkan. Ini adalah kota air surgawi. Sui Ying melihat ke atas dan menyatakan, kamu semua aman sekarang. Saat ini, kamu semua bebas. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Kelompok pembudidaya ini termasuk pasangan Lei Chen dan King Ruo dengan hormat berterima kasih padanya. Kirim mereka. Sui Ying memandang petugas wanita berjubah hijau di sisinya. Ya, petugas wanita berjubah hijau itu mengakui. Kalian semua harus ikut denganku. Jangan menyimpang dari pemimpin aku. Petugas wanita berjubah hijau berteriak. Dia mungkin seorang pelayan wanita, tetapi dia adalah Dewa Void dan merupakan bagian dari diakon kota air surgawi. Kali ini, dia diatur oleh Society of Elder. Petugas wanita berjubah hijau membawa mereka keluar. Lei Chen dan King Ruo bahkan membungkuk ke arah Sui Ying. Sui Ying tertawa pada mereka. Dia mentransmisikan, pergi. Di masa depan, jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang untuk menemukan aku. Petik 2. Kali ini, Lei Chen telah berkontribusi pada operasi menyerang pangkalan. Sui Ying tentu akan mengingatnya. Terima kasih, senior. Lei Chen dan King Ruo keduanya dipenuhi dengan sukacita. Keduanya bersatu kembali dan berhasil tiba di Celestial Water City. Menuju tetua Dongbo ini, mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Jika bukan karena dia, mereka berdua akhirnya akan berada di bawah kendali dan melayani guru suci selamanya. Baru setelah melihat mereka berdua pergi, Sui Ying berbalik dan memasuki ruang budidaya. Di dalam ruang budidaya, itu tenang, ada sebuah dupa yang memancarkan aroma di sekitar tempat itu. Sui Ying duduk bersila di atas sajadah perak es sutra. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan banyak harta muncul di tanah. Ini adalah panen yang telah dia tuai dari berurusan dengan agama suci kuno. Setelah para murid suci itu meninggal, harta itu secara alami akan diambil oleh Sui Ying. Ini juga panen lain yang dia dapatkan bersama hadiah besar dari kuil surga Void besar setelah menyerang basis agama suci kuno. Selain itu, panen yang dia dapatkan dari pertempuran bahkan akan lebih dari apa yang akan dia terima dari kuil surga Void besar. Ada banyak jenis harta yang berbeda, dan Sui Ying membedakan mereka satu persatu, ia menghargainya. Harta karun yang ditinggalkan oleh 2 ahli terkuat di pangkalan itu, 2 pakar puncak persatuan, dan utusan suci berjubah hitam, adalah yang paling banyak. Sui Ying memperlihatkan ekspresi gembira. Laki-laki yang dingin telah mati dalam pertempuran, meninggalkan harta bernilai sekitar 60 Origin World Rocks. Gadis 6 lengan itu meninggalkan harta berharga seharga sekitar 50 Origin World Rocks. Adapun utusan suci berjubah hitam, dia meninggalkan harta paling banyak. Selain harta seperti jimat teleportasi yang dilarang hanya untuk utusan suci berjubah hitam untuk digunakan,
Harta lainnya menambahkan hingga nilai total mendekati 200 Origin World Rocks. Utusan suci lainnya meninggalkan harta bernilai lebih sedikit, menambahkan hingga total paling banyak 50 atas Origin World Rocks. Adapun para murid suci, mereka memiliki banyak harta, meskipun nilai totalnya hampir mencapai 20 Origin World Rocks. Secara keseluruhan, dia telah menuai total nilai sekitar 380 Origin World Rocks of Treasures. Ini tidak termasuk 1 juta poin kontribusi yang akan dia dapatkan dari kuil Great Void Heaven juga. Menghancurkan basis agama suci kuno memang sangat menguntungkan. Sui Ying benar-benar gembira. Meskipun harga Black Labunya lebih tinggi, harta pelindung itu disempurnakan oleh Guki hanya untuk pewarisnya untuk digunakan, dan tidak bisa dijual. Menjadi tetua aula dalam, dia memiliki jimat yang meningkatkan kemampuan bertahannya juga, dan jimat itu lebih berharga daripada Black Gourd. Tapi jimat tetua aula dalam tidak bisa dijual. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak bisa menggunakannya. Dengan demikian, ini adalah pertama kalinya Sui Ying memperoleh harta yang bisa ia jual. Membunuh utusan suci berjubah hitam itu memberiku total hampir 200 Origin World Rocks. Aku rasa dia harus memiliki latar belakang khusus. Sui Ying membuat dugaannya. Dia melambaikan tangannya, mengumpulkan harta yang diletakkan di tanah. Tongkat jos itu juga padam. Sui Ying kemudian meninggalkan ruang budidaya. Ada pelayan perempuan dan pelayan di dalam kediaman. Tuan, seorang petugas wanita berjubah hijau berjalan mendekat. Suaranya jelas dan penuh hormat, Pavilion Seven Star Seven mengirim kartu undangan. Seven Star Oceanic Pavilion, Sui Ying sedikit terkejut. Seven Star Oceanic Pavilion adalah organisasi pedagang paling terkemuka di Seven Star Oceanic Secret World. Kuil Great Void Heaven, Primogenitor Island, dan Jade Light Secret Territory mendukungnya. Seseorang harus tahu, penggarap membutuhkan sumber daya. Mereka yang menanamkan hukum dan misteri yang mendalam relatif lebih baik karena mereka tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk penanaman. Adapun mereka yang mengolah sistem budidaya kuno, sistem budidaya garis keturunan dan sistem prajurit terkuat, mereka sangat mendambakan sumber daya dan semua jenis bahan berharga karena mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk mengolah. Dengan demikian, 3 tanah suci yang agung juga telah menciptakan Pavilion Samudra 7 bintang, yang dimaksudkan untuk secara khusus membeli dan menjual sumber daya. Banyak pembudidaya bersedia berdagang dengan Seven Star Oceanic Pavilion karena mereka adil. Seven Star Oceanic Pavilion dapat ditemukan di seluruh kota besar. Celestial Water City secara alami memiliki Seven Star Oceanic Pavilion juga. Mengundang aku, Sui Ying memandang kartu undangan. 3000 tahun kemudian, seseorang bisa langsung membeli dan menjual harta karun biasa dari Seven Star Oceanic Pavilion. Dan yang lebih berharga di mana hanya satu set ada di 5 dunia suci dan kekacauan primal tidak bisa dijual dengan santai. Sebagai gantinya, Pavilion akan mengadakan konvensi khusus dan menginformasikan berbagai ahli dari seluruh wilayah untuk pelelangan. Mereka yang menyebut harga tertinggi akan mendapatkan item. Seven Star Oceanic Pavilion dapat ditemukan di kota-kota besar di Seven Star Oceanic Secret World. Para pembudidaya dapat menghadiri kebaktian dari kota besar manapun, tetapi mereka hanya akan melihat ilusi harta karun itu. Hanya setelah mereka membeli barang itu akan dikirim. Jika semua harta ada di satu kota besar, itu mungkin hanya menarik perhatian para ahli untuk menyerang dan mencuri barang-barang itu. Dengan demikian, keberadaan harta itu tidak diketahui. Setelah membelinya, 3 tanah suci besar akan mengirim para ahli untuk mengirimkan harta. Dan kali ini, konvensi tempat Seven Star Oceanic Pavilion menjadi tuan rumah, diberi nama Konvensi Cheng Kun. Karena harta paling penting kali ini juga disebut Cheng Kun. Tidak ada penjelasan lain, hanya saja tawaran awal untuk harta ini ada di 1000 Origin World Rocks. Harta apa itu yang memiliki tawaran awal yang begitu tinggi? Sui Ying sedikit terkejut. Treas harta seperti itu seharusnya berada pada level yang hanya raksasa-raksasa primal chaos yang mau beli. Aku ingin tahu untuk apa ini digunakan, aku belum pernah mendengar tentang harta ini sebelumnya. Undangan ke konvensi ini akan dikirim beberapa ribu tahun sebelumnya. Semakin awal undangan dikirim, konvensi itu semakin berharga. Dan dalam sejarah,
Ada senjata peringkat Dewa Kosmos yang dijual selama kebaktian sekali di masa lalu. Undangan telah dikirim 100 juta tahun penuh di muka. Undangan bahkan telah dikirim ke dunia suci kuno. Aku akan pergi dan melihat pada saat itu. Sui Ying cukup tertarik. Harta Cheng Kun ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mampu dia beli. Tetapi sebuah konvensi masih akan berisi banyak harta karun dan barang langka lainnya. Sui Ying cukup tertarik pada konvensi harta karun Seven Star Oceanic Pavilion. Pada hari-hari berikutnya, ia selalu tetap di dalam kediaman. Dia akan berkultivasi di dalam ruang budidaya, atau dia akan pergi ke aula istana dimaksudkan untuk bereksperimen tekniknya. Di bawah kondisi pikiran yang tenang, pemahamannya tentang 13 pedang apokaliptik, dan diagram ripple piring secara bertahap semakin dalam. Dia merasa seperti dia bisa memahami pedang keempat apokaliptik juga. Ini terutama karena sudah lebih dari 7 miliar tahun sejak ia dibudidayakan sebagai Dewa Void dalam aula istana waktu ketika ia berada di kuil surga Void besar. Selama 7 miliar tahun terakhir ini, itu memungkinkan Sui Ying untuk mengakumulasi fondasi yang kuat. Dia bahkan menyederhanakan pedang ketiga apokaliptik menjadi ikan bunuh naga. Penyederhanaan ini mewakili ranah Sui Ying saat ini. Dan sekarang setelah dia berhasil menembus ke dasar agama suci kuno, suasana hatinya menyenangkan. Dia mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan santai, mendapatkan pemahaman yang lebih berbeda tentang pedang keempat apokaliptik. Selama dia menghabiskan sedikit waktu lagi, Sui Ying percaya dia bisa memahami pedang keempat. Setelah konvensi Seven Star Oceanic Pavilion berakhir, aku akan kembali ke kuil surga Void besar dan memasuki penanaman tertutup di aula istana waktu untuk memahami pedang keempat apokaliptik. Pikir Sui Ying. Sui Ying berkultivasi dengan santai, namun orang lain mengalami kesulitan. Dongbo Sui Ying ini benar-benar tinggal di kediaman tanpa keluar. Di dalam restoran, seorang lelaki pendek dan gemuk yang memesan meja makanan lezat dan perlahan-lahan minum dan makan mengerutkan kening. Dia melirik jauh melalui jendela restoran. Meskipun jaraknya lebih dari 5.000 km jauhnya, dia masih bisa dengan jelas melihat kediaman itu. Disitulah Sui Ying tinggal. Laki-laki pendek dan montok mengenakan sederhana. Ada beberapa pola hitam di wajahnya, dan mata emasnya itu mengandung untaian ketidaksabaran. Dia menyembunyikan auranya, dan dari permukaan, dia tampak seperti Dewa Void biasa. Tapi dalam kenyataannya, dia adalah raksasa Rana Primal Chaos, Forefather Black Loate. Dia terkenal pada periode awal ketika dunia suci kuno masih lengkap. Mayoritas absolut dari kehidupan akhir belum hidup selama dia. Dalam hal kekuatan, di seluruh raksasa Rana Primal Chaos, ia menduduki peringkat di depan. Dia seluruh tingkat lebih tinggi dari leluhur iblis dan surga menangis Sekte Master. Selain itu, kepribadiannya jauh jahat, dan dia tidak bergantung pada Dewa Kosmos dan selalu mandiri. Dia dikenal karena membunuh orang lain. Tentu saja, apa yang datang ke kota air surgawi hanyalah sebuah inkarnasi karena saat ia membunuh Sui Ying, yang juga merupakan tetua aula dalam kuil Void Heaven besar dalam salah satu dari 12 kota Primal Chaos di bawah kuil Void Heaven Agung, Celestial Water City, kuil Great Void Heaven pasti akan marah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, jadi secara alami, dia tidak akan membawa tubuh aslinya. Inkarnasinya dapat menyembunyikan dan mengubah auranya. Saat dia berhasil membunuh pihak lain, inkarnasinya akan mengambil inisiatif untuk menghilang. Selama dia tidak meninggalkan jejak, kuil Void surga besar tidak akan bisa menyelidikinya. Menurut intelijen, ketika Dongbo Sui Ying pertama kali tiba di kota air surgawi, ia biasanya akan mengunjungi restoran dan bar dan berkeliaran di sekitar kota hampir setiap hari. Mengapa dia tetap tinggal di kediamannya sekarang setelah dia memusnahkan basis agama suci kuno? Laki-laki pendek dan montok, Forefather Black Loate, sedikit terdiam. Dia menggunakan kecepatan tercepat untuk bergegas dengan harapan membunuh Sui Ying ketika dia berkeliaran di luar. Saat dia berhasil membunuhnya, dia bisa meninggalkan tempat ini dengan santai. Tapi sekarang Sui Ying tidak keluar, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun telah berlalu. Di dalam ruang budidaya tempat tinggal, aroma tongkat dupa meresap ke seluruh tempat. Sui Ying duduk bersila di atas sajadah.
Permukaan kulitnya ditutupi oleh lapisan energi hitam pekat. Energi ini telah turun dari kekacauan primitif yang jauh. Itu juga energi kekacauan utama yang dipandu dan dipadatkan menggunakan rahasia tersembunyi Walker, karena disempurnakan oleh teknik kultivasi, itu berubah menjadi warna hitam, dan sangat dingin dan dipenuhi dengan sifat merusak. Sui Ying membuka mulutnya, meludahkan sehelai sinar pelangi yang menghilang secara bertahap di dalam ruang budidaya. Sinar pelangi ini adalah bagian dari energi batal kekacauan primer yang Sui Ying tidak bisa menyerap. Siapa yang mengira bahwa aku dapat mencapai tahap ini dalam rahasia tersembunyi Walker selama 3000 tahun terakhir? Sui Ying memperlihatkan ekspresi ceria. Dia tidak memiliki perbaikan yang berbeda di area lain, tetapi rahasia tersembunyi Walker telah mencapai level ke-29. Masih ada setengah bulan sebelum konvensi terjadi. Suasana hati Sui Ying saat ini relatif menyenangkan. Setelah menerobos, ia ingin terus memahami rahasia tersembunyi Walker sesegera mungkin ke tingkat ke-31. Pada saat itu, dia akan mencapai ranah persatuan dalam sistem Void Walker. Bukan hanya tubuhnya energi pemutusan, bahkan kontrolnya atas kekosongan akan mengalami perubahan kualitatif. Setengah bulan berlalu, Sui Ying berdiri, Honglong. Pintu ruang budidaya terbuka. Aku harap konvensi ini akan memberi aku beberapa kejutan. Sui Ying sangat menantikannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri konvensi Seven Star Oceanic Pavilion. Sui Ying berjalan ke halaman kediamannya sebelum menghilang. Dia langsung memanfaatkan manuver Void untuk bergegas menuju Seven Star Oceanic Pavilion. Lagi pula, ada jarak 150.000 km ke Seven Star Oceanic Pavilion, dan dia tidak berminat untuk terbang ke sana perlahan-lahan. Forefather Black Loate telah membeli halaman kecil dan menunjukkan teknik rahasianya sepanjang waktu. Dia dengan hati-hati memeriksa area di sekitar kediaman Sui Ying karena Sui Ying terletak di salah satu area inti dalam seluruh jajaran kota air Celestial. Akibatnya, ia tidak berani menembus ke dalam kediaman ini dengan teknik rahasianya, dan hanya bisa melakukannya di wilayah luar. Forefather Black Loate telah membuat persiapan yang memadai untuk berjaga-jaga selama 3000 tahun. Menjadi raksasa ranah primal chaos, bahkan 100 juta tahun tidak layak disebut kepadanya. Tiba-tiba, Forefather Black Loate membuka matanya. Mata emas gelapnya dipenuhi dengan kejutan. Karena wilayah itu teknik rahasianya adalah memantau. Merasakan kehadiran penetrasi kosong, dan dengan sosok itu telah tiba di Seven Star Oceanic Pavilion, 150.000 km jauhnya. Itu terjadi terlalu cepat. Bahkan jika Sui Ying akan teleport saat ini di bawah penindasan hukum dunia suci, dia akan dapat menempuh jarak lebih dari 75.000 km setiap teleportasi. Jarak hanya 150.000 km hanya membutuhkan beberapa saat baginya untuk menyeberang. Saat Forefather Black Loate menemukan Sui Ying telah tiba di Seven Star Oceanic Pavilion. Pavilion Seven Star Oceanic Pavilion? Forefather Black Loate merasa frustrasi. Tidak bisakah kamu terbang perlahan? Tidak bisakah kamu keluar dan berjalan-jalan? Tidakkah kamu merasa terkekang setelah tinggal di rumah tertutup selama 3000 tahun? Forefather Black Loate merasa frustrasi. Tetapi ia memahami bahwa para pakar biasa memasuki kultivasi pintu tertutup selama 10 miliar tahun dalam satu waktu yang lalu. Mengapa pihak lain pergi jalan-jalan setelah berkultivasi selama 3000 tahun? Forefather Black Loate hanya bisa merasa cemberut. Dia baru saja menemukan Sui Ying, dan Sui Ying sudah tiba di Seven Star Oceanic Pavilion. Seven Star Oceanic Pavilion, sial. Forefather Black Loate bergumam. Pavilion Seven Star Oceanic Pavilion juga merupakan tempat yang dibangun oleh 3 pekarangan suci besar dari Seven Star Oceanic Secret World. Tempat ini dijaga dengan sangat ketat dan jauh melebihi tempat tinggal Dongbo Sui Ying. Saat aku mencoba menyelidikinya, aku akan ketahuan. Tidak mungkin bagi aku untuk membunuhnya di dalam Seven Star Oceanic Pavilion. Tunggu. Aku hanya bisa menunggu dia keluar. Nenek moyang Black Loate bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, aku harus mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia menembus kekosongan dari Seven Star Oceanic Pavilion secara langsung, aku akan dapat menghalangi dia.
Dia memutuskan untuk mempertahankan kewaspadaannya pada kondisi setinggi mungkin. Saat dia menemukan Sui Ying, dia akan segera keluar dan menghalanginya. Karena kecepatan penetrasi kekosongan Sui Ying hanya membutuhkan satu contoh baginya untuk melakukan perjalanan dari Seven Star Oceanic Pavilion ke kediamannya, waktunya begitu singkat sehingga dia tidak bisa terganggu. Peringatan tertinggi semacam ini sangat melelahkan untuk dipertahankan. Tetapi melakukannya hanya untuk 1 atau 2 hari yang singkat adalah sesuatu yang bersedia dilakukan Forefather Black Lotte. Saat dia berhasil, dia akan mendapatkan hadiah 560 Origin World Rocks. So, di pintu masuk Seven Star Oceanic Pavilion, seorang remaja berjubah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.